Assalamualaikum. Kembali lagi channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Hari ini Minggu, cerah cuacanya. Kita cuci mobil si Mio X dulu karena Mio X udah seminggu nggak mandi, terus tiap hari hampir hujan di Tangsel. Jadi waktunya bersih-bersih hari Minggu. Oke teman-teman, di video kali ini sebenarnya aku ingin menceritakan kok bisa tiba-tiba mobil ini ada BRQ intangnya. Jadi bukan serta-merta dari beli mobil sudah ada. Jadi sebenarnya aku baru saja pasang. Jadi ceritanya seperti ini. Kira-kira di tanggal 10 Desember itu di Cubic BSD itu ada acara, kalau nggak salah nama acaranya Willis Day ya. Jadi salah satu tenannya tuh si BRQ. Nah di situ aku udah ngeliat nih, oh BRQ buka booth tuh di acara itu. Ya jadi habis keperluan keluarga di rumah selesai, aku pergi ke Cubic mau ke BRQ. Nah di situ sebenarnya aku pengen nanya-nanya dulu tuh. Ada produk yang aku incer sebenarnya. Udah lama aku incer, cuman kok harganya masih ya. Apa nggak bisa lebih murah lagi ya gitu saat itu. Ya wes teman-teman, akhirnya tanggal 10 itu ke Cubic, terus ke BRQ ngobrol-ngobrol sama Mbak Tami kalau salah waktu itu yang melayani aku sama istriku tuh. Akhirnya aku membeli B8 4. Jadi B8 yang 4 kapsul atau 4 ampul, 4 keranjang atau 4 strainer untuk si Isuzu Mio X. Karena Isuzu Mio X itu tangkinya kan 60 liter, 60 sekian. Jadi harus pakai yang 4 B8. Jadi saat itu udah transaksi dan ternyata BRQ juga ada teknisi di situ. Jadi menerima pasang. Alhamdulillah. Jadi langsung saja kita pasang, dan kebetulan parkiran mobil juga enak. Pas saat itu parkiran mobil ada di yang bagian tertutup yang di dalam, jadi nggak kena panas, nggak hujan. Jadi langsung aja kita menuju ke parkiran untuk memasang si BRQ. Jadi kenapa aku cuma pilih yang B8 aja, jadi BRQ yang intang ya, tidak beli yang paketan dengan top fueler, karena kebutuhanku saat ini aku hanya perlu yang intang dulu. Mungkin nanti kedepannya yang top fueler tuh jangka berikutnya lah, upgrade berikutnya untuk pemakaian BRQ paket di mobil ini. Jadi harapannya dengan pakai B8 yang intang itu, saat kita full tank di malam hari dan mobil itu kita parkir di rumah semalaman, disitulah katalis ini bekerja untuk memperbaiki mutu bahan bakar yang ada di dalam tangki BBM. Ya wes teman-teman, tadi langsung aja kita menuju ke parkiran. Terus karena bentuknya B8 itu panjang-panjang, jadi B8 artinya ada benda solidnya tuh ada 8 di dalam satu strainer atau satu basket, satu keranjang. Itu ada 8 dalam satu keranjang dikali 4, jadi ada 4 panjang-panjang segede gini. Nah itu yang dimasukkan ke dalam tangki BBM. Cuman karena bentuknya panjang, nggak bisa kita masukin dari tangki atau dari lubang yang atas tempat pengisian solar. Jadi masukinnya harus dari inlet tangki BBM. Alhasil untuk masukinnya kita harus ngolong di bawah, tepat dekat ban serep itu ada selang bahan bakar yang dari tempat nozzle ngisi bensin biasa di SPBU ke bawah. Kita lepas itu klemnya, kemudian si B8 nya kita masukkan ke dalam tangki BBM. Nah setelah itu mungkin tidak serta-merta mobil ini langsung berasa efeknya, karena memang namanya bahan bakar itu kan juga perlu proses. Si katalis juga perlu proses untuk bereaksi dengan bahan bakar yang sudah ada. Jadi per tanggal 16 Desember itu aku mencoba untuk ganti filter solar di ACK, karena minggu depannya rencananya mau trip keluar Jawa, trip ke Jawa Timur, trip akhir tahun. Nah sebelum kita mudik atau kita keluar kota, kita ganti dulu filter solarnya sekalian untuk membuktikan bahwa apakah BRQ-nya ini sudah bekerja maksimal selama seminggu itu. Nah ternyata pada saat tanggal 16 Desember itu kita servis ke ACK ganti filter solar, dibukalah itu filter solarnya yang pre-filter yang di bawah dekat chassis sama yang di mesin, dan hasilnya ternyata filter solarnya tuh kotor banget. Ini yang terkotor yang pernah aku temui selama pakai Mio X ini setahun terakhir. Dan sebagai perbandingannya teman-teman, ini aku kasih fotonya. Ini kondisi filter solar yang aku ganti per 5000 kilo dengan menggunakan aditif solar yang cair. Sedangkan foto yang berikutnya ini adalah gambar filter solar saat menggunakan BRQ selama seminggu.
yang saat menggunakan BRQ ini benar-benar kotor. Jadi sepertinya semua kotoran yang ada di dalam tangki BBM itu larut dan semua terbawa ke filter. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah benar ini pengaruh BRQ atau kebetulan saja aku mendapatkan SPBU yang solarnya jorok atau kotor. Tapi selama aku pakai MIUX ini kan memang bisa dibilang mayoritas aku tuh hanya ngisi di 2 SPBU warna merah yang nomor 31 di daerah BSD. Ya bisa dibilang ya mungkin lah SPBU itu yang 31 itu kualitas solarnya jelek. Jadi kalau dibilang lagi beruntung mendapatkan solar yang jorok, kayaknya enggak juga ya. Bisa jadi itu adalah reaksi dari si BRQ. Jadi pada saat itu aku masih berpikir nih efek dari katalis. Jadi yaudah pas 5000 kilo juga aku ganti filter solarnya. Dan kemudian di akhir Desember pas di liburan akhir tahun tanggal 22 itu aku sekeluarga ke Jawa Timur. Seperti yang road trip akhir tahun ini yang videonya di atasnya ya teman-teman ya. Kalau yang belum nonton silahkan nonton dulu. Dan pada saat itu aku sempat juga nyobain ngisi solar di SPBU AKR di daerah Babat. Nah di situ aku full tank, terus sempat berpikir bisa nggak ya sampai rumah, sampai ke BSD terus nggak ngisi-ngisi lagi. Alhamdulillahnya nyampe di BSD nggak perlu ngisi. Jadi dari full tank itu masih sisa 2 strip di meter BBM. Jadi bisa dibilang ada rasa lebih irit nih pada saat itu. Nah pas saat solarnya itu tinggal 2 strip itu, terus aku sebenarnya kan juga ada problem tuh. Kenapa setiap kali ngisi BBM tuh selalu cetek terus si nozzle BBM di SPBU. Jadi kepikiran nih kayaknya ada mungkin breather valve atau apapun selang hawa yang mampet. Jadi sepulang dari road trip itu kan langsung ke ACK lagi. Nah di video inilah lebih detailnya. Jadi mau ngecek apa sih sebenarnya yang problemnya menyebabkan BBM tuh atau waktu ngisi solar itu langsung cetek. Berarti kan ada yang mampet atau ada udara yang dalam tangki yang nggak bisa keluar. Dan ternyata diperlukan turun tangki sekalian. Ya sudah, waktu itu Mas Riko bilangnya udah Mas Ari sekalian aja turun tangki, kan sampean juga belum pernah turun tangki. Sudah, di sini aku juga sebenarnya pengen kepo juga, mumpung solar yang lagi kering di tangki. Kita turun aja tangkinya terus kita kuras, dan ternyata solarnya bersih banget. Bisa dibilang kotorannya minim banget. Jadi kayak gel hampir tidak ada. Endapan-endapan seperti pasir kayak gitu yang kasar-kasar juga minim, ada tapi dikit banget. Nah terus kita langsung berpikiran mungkin ini efek dari katalis solar itu. Jadi memang jujur aku belum pernah kuras tangkinya si MIUX ini sejak beli mobil ini di akhir 2022. Jadi baru kemarin kita kuras tangkinya, dan itu kilometer mobil ini sudah 161.000 tuh. Dan setelah dibelah tangkinya ternyata hasilnya bersih dan bagus. Ya alhamdulillah, berarti katalis ini bisa dibilang bekerja. Dan tujuanku juga menggunakan katalis ini yang bentuk solid ini supaya aku nggak bolak-balik harus nuang katalis cair atau diesel aditif setiap full tank solar. Karena pertama agak merepotkan kalau pakai yang cair, kemudian aku harus menyiapkan space di dalam bagasi, dimana juga harus aku pecah-pecah botol-botol kecil. Itu kan juga perlu ini teman-teman, perlu tempat, dan kadang ada potensi tumpah juga di dalam box perkakasnya mobil, bisa bau juga. Jadi memang waktu itu kepikiran ya sudahlah, aku beli aja yang model katalis solid seperti ini. Dan ternyata memang kalau pakai katalis yang cair itu kan misalnya sebotol segede gini ya, itu mungkin berapa harus ya, 200 something mili atau 300 mili itu cuma bisa 4 kali pakai atau 4 kali full tank. Harganya sekitar 150 ribuan. Ya kalau misalnya beli 10 botol tuh sudah 1,5 juta gitu kan. Dan kalau misalnya sebulan aku 4 kali full tank itu kan kalau penggunaan dalam kota. Tapi kadang-kadang kalau aku keluar kota seperti kemarin, mau nggak mau juga bisa lebih dari 4 kali full tanknya. Jadi kan aku harus nyetok juga di mobil, dan itu tidak praktis menurutku. Ya dan akhirnya ya sudah, sekarang ini si MIUX sudah pakai BRQ B8 intank sebanyak 4 buah. Dan sejauh ini mobil enak-enak saja. Kemudian suara mesinnya juga halus seperti pakai aditif solar yang cair.
Cuma bedanya ini nggak perlu tuang-tuang, dan si BRQ itu mengklaim produknya bisa bertahan sampai 400.000 kilometer. Jadi ya menurutku ya worth it aja teman-teman ya. Toh juga itu juga menambah kepraktisanku saat isi BBM, nggak perlu tuang-tuang. Ya nggak ada salahnya kita beli saja produk ini. Dan mayoritas juga banyak yang percaya dan memberikan komentar positif dari produk ini. Jadi ya menurutku boleh dicoba menggunakan BRQ ini untuk mobil teman-teman, baik mobil diesel maupun bensin. Mungkin kalau ada yang bilang kok nggak jadi irit, kok BBM-nya sama-sama aja, ya menurutku itu kalau BBM irit itu ya bonus ya teman-teman. Tapi kalau kualitas bahan bakarnya menjadi baik, kemudian tangki juga bersih, itu kan juga mempengaruhi kinerja dari injektor atau nozzle, fuel pump atau supply pump. Kemudian juga kita juga kalau mobil bensin jadi berkurang periode untuk tune up atau ganti businya karena bahan bakarnya bagus, ya otomatis pasti kalau bahan bakarnya jadi bagus atau kualitasnya bertambah, ya tenaga mesin pasti naik gitu kan, secara tidak langsung, biarpun kita menggunakan bahan bakar yang biasa saja. Ya, dikit lagi kita mau masuk ke tempat cucian mobil. Nah, menjadi penutup dari video ini adalah pasti teman-teman nanyain, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk membeli B84 BRQ yang kemarin aku beli di saat pameran di Cubic. Jadi ini dia amplopnya. Kemudian isinya seperti ini. Nah, jadi B8 itu harga satuannya adalah 990.000. Karena belinya 4, maka totalnya 3,960, tapi aku mendapatkan diskon 960.000 sehingga aku cukup bayar 3 juta saja teman-teman. Waktu itu salesnya Mbak Tami. Nah, kemarin tuh aku sempat perhatiin harganya si B8 ini. Waktu di pameran di Gias tuh sempat 3,5 diskonnya dari 3,9. Waktu itu aku masih ngeliat aja karena kok 3,5 sih, apa nggak bisa lebih kurang ya. Nah, ternyata pada saat di Cubic kemarin ceritanya itu promo akhir tahun, makanya diskonnya jadi tinggal 3 juta dari 3,9. Ya sudah, berarti karena udah turunnya sebanyak itu dan menurutku sudah masuk akal, ya sudah akhirnya kita beli dan kita pasang di Isuzu Mio X. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya setelah kita pasang BRQ B8 Inteng ini, Mio X mau diapain lagi? Jadi rencananya aku mau cari waktu mau ke kantornya BRQ. Rencananya tuh mau uji emisi. Jadi pengen bandingin hasil uji emisi terakhir dengan setelah menggunakan BRQ. Katanya BRQ kan diklaim bisa menurunkan emisi dari kendaraan. Kita mau lihat seberapa jauh improvement ya yang terjadi setelah menggunakan BRQ. Nah, apalagi mobilku sekarang ini kan kondisinya sudah gearnya ditutup, kemudian downpipe frontpipe udah dimodif dan sudah menggunakan katalis yang solid seperti BRQ. Kita lihat saja seberapa jauh penurunan emisi dari kendaraan ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya aku terus semangat untuk memberikan atau menyediakan konten mengenai otomotif ini. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah. Insya Allah nanti aku jawab ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Mandi juga. Akhirnya mobil ini mandi.